Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Semoga sehat walafiat. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang aplikasi turunan fungsi pada kurva. Oke. Kita akan belajar tentang nilai maksimum dan minimum, yaitu berupa nilai stasioner. Kita punya fungsi naik, kita juga belajar fungsi turun. Kemudian kita juga belajar kecekungan dan juga belajar titik belok kurva. Oke anak-anak, kita mulai. Yang pertama adalah kita belajar tentang peta konsepnya anak-anak ya. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum kemonotonan garis singgung fungsi itu nanti akan kita bedah satu persatu. Satu adalah maksimum dan minimumnya, di mana dia di maksimum dan di mana dia di minimum. Kemudian dia punya nilai maksimum dan minimum, bentuknya seperti ini, dan insya Allah ini sudah pernah kita pelajari di kelas 11 matematika peminatan ya. Jadi tidak akan saya bahas lagi ya, mungkin akan disinggung sedikit begitu. Yang kita bahas adalah mencari nilai maksimum minimum ini menggunakan titik stasioner. Oke, kemudian kita belajar tentang kemonotonan, kemiringan ya, kemudian termasuk teoremanya. Kemudian termasuk di sini kemiringan adalah gradien dan garis singgungnya. Oke, gitu aja nak ya. Yang ini adalah sekedar intermezzo saja. Silakan kalau mau nyoba ya. Oke, next lanjut. Nah, masih ingatkah ketika kita berbicara tentang nilai minimum dan nilai maksimum pada sebuah fungsi trigonometri A cos X ditambah B sin X? Masih ingat ya? Tentunya ini akan kita ubah menjadi K cos X min alpha. Oke, K-nya dapat dari mana? K-nya dapat dari akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian alfanya ini dapat dari mana? Dari tangan alfa, B per A. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya cara ini itu kita gunakan untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum fungsi. Yang di kelas 12 ini kita sebut biasanya dengan nama nilai-nilai stasioner. Oke, gitu ya. Next. Nah, ini caranya anak contohnya. Kalau saya punya Y sama dengan begini, maka A-nya adalah 2, B-nya adalah min akar 5 gitu ya. Kita cari dengan menggunakan Y maksimum dan Y minimumnya. Maksimumnya tidak ada minnya, minimum ada minnya. Kita masukkan nilai A dan B-nya, dapat untuk maksimumnya 3, minimumnya adalah min 3. Jadi nilai Y maksimumnya sama dengan 3 dan Y minimumnya sama dengan min 3. Insya Allah kita sudah mempelajari ini. Oke, next lanjut. Intermezzo saja yang ini. Nah, sekarang bahasan kita anak-anak. Nilai stasioner. Nilai stasioner itu apa anak-anak? Nilai puncak dari sebuah grafik. Jadi kalau kita berbicara ini ada grafik ini kita punya nilai. Grafik ini pertamanya adalah digambarkan di sini adalah pakai tinta merah. Merah ini ternyata grafiknya naik ya. Kemudian yang tinta biru ini ternyata grafiknya turun. Kemudian dia naik lagi. Nah, ketika naik mau ke turun itu tentunya dia belok nak. Kalau misalkan naik dia nggak belok, ya dia nggak mungkin turun, naik terus. Gini, ya berhubung dia itu belok, habis naik ternyata dia berbelok. Nah beloknya itu turun. Nah gini, habis turun dia belok lagi mau naik. Nah begini. Oke, jadi naik turun naik. Nah, titik beloknya ini namanya adalah titik stasioner. Dan nilai yang kita dapatkan dari titik belok ini atau titik puncak ini namanya adalah nilai puncak maksimum dan nilai puncak minimum, atau titik maksimum atau titik minimum. Ada juga nanti kejadian habis naik belok naik lagi, ada anak-anak. Turun belok turun lagi itu ada. Ini sebagai contoh saja. Nah, sehingga kalau kita lihat gambarnya ini, kapan dia stasioner? Ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti nilai stasioner itu kita dapatkan ketika turunan pertamanya F absen X-nya itu sama dengan 0. Kapan dia naik? Ketika F absen X-nya lebih besar dari 0. Kapan dia turun? Ketika F absen X-nya lebih kecil dari 0. Oke? Jadi nanti kalau ini berupa titik anak-anak X, Y. Kalau ini berupa interval. Ini juga berupa interval. Oke, batasan X sama batasan X ini, batasan X ini. Oke, sudah ya? Next lanjut anak-anak. Nah, ini. Sekarang kalau kemonotonan bagaimana? Kemonotonan fungsi ini, fungsi dikatakan monoton naik jika
pada interval yang pertama untuk X1 lebih kecil daripada X2, maka nilai dari fungsinya ini juga lebih kecil. Ngerti nggak ya? Ngerti ya? Ngerti. Misalkan begini, ini ya. Nah, ini misalkan saya punya nilai di sini adalah angka 1, anak-anak, ini 2. Ya, ternyata angka 1 ini kalau kita pasangkan dengan sumbu Y-nya, dia letaknya di sini. Dan angka 2-nya ketika kita pasangkan dengan sumbu Y, diletakkan di sini. Nah, tentunya nilai dari ketika angka 1 saya masukkan itu ternyata lebih kecil daripada nilai angka 2 saya masukkan. Artinya apa? Ketika ininya itu lebih kecil, 1 lebih kecil dari 2, maka nilai fungsinya juga sama. 1 yang pertama lebih kecil dari yang kedua. Nah, lebih kecil, ini juga lebih kecil. Itu namanya naik. Kalau turun anak-anak, kalau X-nya itu X1 lebih kecil daripada X2, tapi ternyata hasil Y-nya lebih besar. Contohnya ini turun ya. Misalkan saya punya nilai di sini, anggaplah misalkan 10. Oke, di sini misalkan 12. 10 ini kan lebih kecil daripada 12. Tapi ternyata F10 nilai Y-nya lebih besar daripada nilai F12. Oke, kalau begini ceritanya maka dia turun. Nah, naik turunnya monoton ini disebut fungsi monoton. Fungsi monoton naik atau fungsi monoton turun itu disebut fungsi monoton. Oke, next lanjut. Berikutnya. Nah, ini anak fungsi naik. Fungsi naik itu fungsi yang seperti apa? Fungsi yang naik itu adalah kita hitungnya dari kiri. Dari kiri naik. Lihat tuh, dari kiri naik. Ojo dibalik. Kalau dibalik dari kanan ya gini turun. Kita hitungnya dari kiri ke kanan. Ini juga sama, turun juga demikian, dari kiri ke kanan dulu turun. Ini dari kiri ke kanan dulu turun. Oke, tahu ya kapan dia naik, kapan dia turun? Kita ngitungnya atau melangkahnya dari arah kiri, bukan kanan. Oke, next, lanjut. Nah, sekarang coba kita punya LKS latihan siswa. Ini halaman berapa ini ya? Ini tidak sendiri ya, naik halaman berapa ini? Saya juga ini nggak seberapa tahu. Sebentar, kita buka dulu LKS-nya. Halaman berapa? Mana yang tadi ya? Ternyata Bu Amel nggak punya ini LKS-nya. Ya sudah, anak, silakan buka LKS-nya. Matematika peminatan. Oke, terkait dengan matematika peminatan terkait dengan halaman berapa itu ya? Halaman berapa anak? Lihat ya. Dilihat LKS latihan siswa. Latihan siswa untuk aplikasi turunan pada kurva. Coba dilihat. Ya, sambil dibuka, sambil mendengarkan video ini, kita buka LKS-nya. Aplikasi turunan siswa, sebentar. Nah, ini. Nggak tahu ini halaman berapa anak. Coba dilihat sendiri. Latihan siswa ya. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan sin x min 30 dikurangi setengah akar 2x pada sudutnya ini belum saya tulis, 0 derajat sama 360. Masih ingat kan? Pakai kurung siku itu artinya apa? Artinya x-nya itu berada di antara sama dengan 0 dengan 360 derajat. Oke? Kalau pakai kurung biasa begini, 0 derajat sama 360 derajat, ini artinya X-nya berada di antara saja, tidak pakai sama dengan. Nah, begini. Oke, yuk kita lanjut yuk. Nah, diketahui grafik fungsi seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan batas-batas di mana fungsi tersebut turun, tidak turun, naik, dan tidak naik. Ya, yang ditanya kapan dia naik dan kapan dia turun ini soalnya. Kita coba dulu, turunkan dulu anak-anak. Turunan pertamanya, ya, sama dengan 0, kita cari nilai stasionernya dulu. Turunkan, sin diturunkan jadi cos x min 30. Oke, gini ya. Min setengah akar 2x diturunkan, x-nya hilang, setengah akar 2 saja. Oke.
ini sama dengan 0. Ini turunan pertamanya dia sama dengan 0. Nah, begini. Oke, sehingga cos X min 30 derajat sama dengan, ini saya pindah ke ruas kanan, setengah akar 2. Berapakah nilai cos yang hasilnya setengah akar 2? Nah, cos positif itu di kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran 4. Oke. Kapan dia kuadran 1 nilainya setengah akar 2? Ketika sudutnya 45 derajat. Masih ingat ya? Kapan dia di kuadran 4 nilainya setengah akar 2? Maka pada saat dia sudutnya adalah 360 dikurangi 45. Ingat ya? Oke. Berarti ini berapa hasilnya? 45 derajat dengan 360 dikurangi 45 berarti 315. Oke, sehingga dari sini kita punya cos X min 30 derajat itu sama dengan cos 45. Oke, kemudian satunya cos X min 30 derajat ini sama dengan cos 315. Karena batasan kita mulai 0 sampai 360. Ngerti ya? Ngerti. Yuk. Berarti X min 30 ini akan sama dengan 45. Berarti X-nya adalah 75. Oke, kemudian yang ini X min 30 ini sama dengan 315. Maka X-nya adalah 345. Oke, dapat ya? Dapat. Sudah. Kemudian setelah selesai ini anak-anak, kita punya batasannya adalah 75 dan batasannya 345. Sehingga di sini kita bisa pakai di sini ya, garis bilangan. Batasannya adalah 75 sama 345. Di sini 75 derajat, di sini 345 derajat. Jangan lupa, kita punya intervalnya 0 sampai 360. Berarti di sini ada 0, di sini ada 360. Punya berapa daerah kita? Daerah ini 1, 2, 3. Daerahnya 3. Nah, kita cari kapan dia naik, di mana dia naik, di mana dia turun, dan di mana dia stasioner. Ternyata dia tidak naik dan tidak turun ketika ini. Nah, ini namanya titik-titik stasioner. Maka Fx kita di sini tidak naik dan tidak turun pada X sama dengan 75 dan X sama dengan 345 ini. Oke? Paham ya? Oke, kalau sudah. Sekarang kita cari, ngecek anak-anak. Ini naik apa turun di sini? Kita coba ceknya pakai, misalkan saya pakai sudutnya 30, gampang aja. Ya, kita pakai sudut istimewa ya, 75 sampai 345. Misalkan saya ngeceknya pakai 90. Nah kan, 345 sampai 360 ini saya pakai 330, misalkan begitu. Ya, kita kan punya pemahaman tadi bahwasanya kalau turunan pertamanya sama dengan 0, dia stasioner, kan begitu ya. Kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0, dia naik, kan begitu tadi. Kalau turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka dia turun, kan begitu tadi. Oke, sehingga dari sini kita buktikan mana turunan pertamanya tadi. Turunan pertamanya ini karena ya berarti saya tulis di sini F absennya yang hendak kita cek adalah cos X min 30 derajat dikurangi setengah akar 2. Oke, kita masukkan 30. Kalau X-nya tak ganti 30 gimana? Berarti cos 30 dikurangi 30, cos 0 nak nih, dikurangi setengah akar 2. Cos 0 ini 1. 1 dikurangi setengah akar 2. Setengah akar 2 sama 1 besar mana? Besar mana? Besar 1. Ya, berarti ini pasti hasilnya ini positif. Apa artinya positif? Dia lebih besar dari 0 maksudnya. Berarti apa artinya ketika turunan pertamanya itu 30 derajat, dia positif.
dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 apa tadi? Dia naik, berarti ini adalah naik. Naik ini nah. Oke, naik. Tidak turun dan tidak naik, maksudnya belok begitu. Terus ini apa? Cari 90 yuk. Turunan pertamanya dari 90. Yuk, cos. Langsung aja ya, karena tempatnya terbatas space-nya. 90 dikurangi 30, 60. Dikurangi setengah akar 2. Cos 60 itu setengah, nak. Setengah dikurangi setengah akar 2. Ya besar ini setengah akar 1 ini. Akar satunya nggak ditulis cuma. Setengah akar 1 sama 2 besar ini. Pasti ini hasilnya akan negatif. Kalau negatif berarti lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti apa? Dia turun. Berarti ini negatif. Nah, nanti dia pasti ini turun. Oke, kemudian belok. Sekarang 330. Aduh, taruh mana ini ya? Coba sini ya. Nah, sini. Kalau X-nya saya masukkan 330. Oke, masukkan ke sini anak. Cos 330 dikurangi 30 berarti cos 300. Berapakah cos 300? Cos 300 itu sama dengan cos 60. Cos 60 itu setengah. Ya, langsung ya. Setengah dikurangi setengah akar 2. Oke, benar nggak sih? Ulang-ulang, 330 dikurangi 30 berarti cos 300. Cos 300 itu sama dengan cos 60. Ya, cos 300 itu sama dengan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Setengah dikurangi setengah akar 2. Ini negatif ini. Bener gak sih kalau negatif? Coba dilihat lagi. 345 dia negatif ya. Oke. Ya sudah. Ya, positif negatif harusnya ini positif anak-anak. 345 ini. Sebentar dilihat dulu. 330 ya. Iya, ini dicek lagi nanti ya, coba ya. Ya. Ya, 330 kan kita ya pakainya tadi ya. Oh, maaf anak-anak, sebentar. 345 ke 360 anak-anak, astagfirullahaladzim. Makanya kok keliru. Ada fokus ya, bukan 330 bilang. Kita pakai yang lain. 330 kan di sini. Misalkan berapa? 350. Ya. Oke. 350 itu berarti kita cari di sini. Bentar. Ini 350 nah ya. Salah. Oke. 350 enggak istimewa ini. Enggak apa-apa. 350 itu kalau kita masukkan di sini 360 dikurangi 30 berarti 320. 320 itu sama dengan cos 40. Oke. Cos 40. Cos 40 dikurangi setengah akar 2. Setengah akar 2-nya dari ini. Oke. Ini hasilnya ternyata anak positif. Kalau hasilnya positif, maka dia naik. Ini positif anak-anak. Maka dia naik. Sehingga grafiknya kok kita lihat dia naik, terus di sini turun, terus di sini naik lagi. Oke, paham ya? Paham. Dan cukup ini dulu saja anak-anak. Silakan dicatat